Jepara, Jawa Tengah, 1879, lahirnya anak perempuan kecil bernama Raden Ajeng Kartini. Ia merupakan anak dari keturunan bangsawan Jawa, yaitu Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat yang merupakan seorang bupati di Jepara dan M.A. Ngasira. Di usianya yang belum menginjak 13 tahun, ia disuruh ayahnya berhenti sekolah dan sudah waktunya untuk dipingit layaknya gadis pribumi lainnya. Pak, Trini masih ingin melanjutkan bersekolah, Pak. Trini ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, yang memiliki cita-cita. Trini tidak ingin dipingit dulu, Pak, Bu. Trini masih ingin bersekolah. Tidak, Trinil. Kamu harus segera dipingit. Itu adalah tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Perempuan seharusnya berhenti bersekolah dan melakukan kegiatan yang seperti dilakukan oleh seorang perempuan dan menikah dengan orang yang tepat. Apakah tidak bisa jika tradisi tidak dilaksanakan? Tidak, Trinil. Bapak adalah bupati rakyat Jepara. Tidak mungkin Bapak menghancurkan tradisi ini. Bu, sudahlah nak, ikuti saja kemauan bapakmu ya. Ini tradisi kita, kamu harus segera melakukannya. Seketika dunia Kartini menyempit. Dia dilarang keluar dari kompleks rumahnya dan segala aktivitasnya pun terbatas. Sebenarnya aku tidak ingin dipingit. Aku masih ingin melanjutkan sekolahku. Sudahlah Trinil, itulah tradisi. Kita harus tetap menjalankannya. Aku tahu itu tradisi, tapi aku tidak ingin sekolahku harus terputus. Tenanglah Trinil, kami di sini akan tetap memberitahumu semua tentang pelajaran. Terima kasih, aku menyayangi kalian semua. Memangnya kapan sih kita dipingit? Saat kita umur 12 tahun nanti, Sumatri, kita juga akan dipingit. Di sore hari, di sebuah halaman, duduklah Kartini seorang diri. Dan tiba-tiba datanglah kedua sahabatnya di sekolah yang berasal dari Belanda, Rosa Manuela Abendanon dan Estella Sihandelar. Rosa, Stella, Kartini, kalian di sini ingin apa? Aku kesini ingin membawakan buku pelajaran agar kamu bisa membacanya dan mempelajarinya. Di sekolah tanpa kamu, kami sepi sekali. Sebenarnya aku juga tidak ingin seperti ini. Aku juga masih ingin melanjutkan sekolahku. Tapi ibuku bilang ini adalah tradisi dan kita harus menjalankannya. Aku juga tidak mengerti dengan tradisi itu. Kenapa perempuan harus berhenti bersekolah? Ini kami juga kesini ingin memberitahukan kamu bahwa kami akan ke Belanda untuk melanjutkan sekolah kami. Apakah kamu, Stella, dan Pangkol akan juga pergi? Kami juga akan pergi, Kartini. Kami ingin melanjutkan sekolah kami yang lebih tinggi. Sebenarnya kami juga ingin mengajakmu, tetapi kami tahu bahwa kamu tak akan diizinkan. Aku tidak tahu bagaimana rasanya jika berpisah dengan kalian. Tenang saja Kartini, kita bisa berbalas surat dan membalas surat. Aku akan menceritakan semuanya kepada kamu. Hari-hari dilewati Kartini dengan lebih semangat. Ia terus belajar dan tetap membaca berbagai buku. Ia pun juga masih senang berbalas surat dengan sahabatnya. Ada banyak hal yang dibicarakan sahabatnya, termasuk mengenai beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang beasiswa kedokteran itu? Untuk apa kau melanjutkan sekolahmu, nak? Kau adalah wanita dan umurmu sudah cukup. Mengapa kau tidak menikah saja, Trinil? Bu, Ibu kan tahu Trini mempunyai cita-cita untuk membuat kaum perempuan terdidik, untuk membuat kaum pribumi mengenyam pendidikan yang layak. Jika Trini menikah, maka mimpi Trini tidak akan terwujud, Bu. Trinil, kau sudah dewasa, umurmu sudah cukup. Bahkan biasanya tidak ada wanita umur 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau harus sadari itu, Trinil. Kau harus segera menikah dan menyelesaikan masa pingitanmu. Berhenti dipingit. Iya, apabila ada seseorang yang melamarmu, kau akan berhenti dipingit. Dan kau harus tahu, Trinil, sudah ada seseorang yang akan melamarmu. Siapa, Bu? Raden Mas Adipati Joyotiningrat. Kartini dan kedua orang tuanya berdiri di ambang pintu, menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau. Ia takut jika sosok ini akan menghambat mimpinya. Sepertinya
Raden Mas Adipati Sosroningrat sudah mengetahui tujuan kedatangan saya ke sini untuk menemui Kartini kecil. Ya, mohon maaf sebelumnya Adipati Aryo Singgi. Sebelumnya kami akan serahkan semuanya pada Kartini untuk menjawabnya. Baiklah, jadi bagaimana dengan jawaban Kartini? Pak, Bu, bisakah membiarkan Kartini berbicara dengan Raden Mas Adipati? Ada beberapa hal yang ingin saya katakan, Raden. Tentu saja. Apa itu Kartini? Saya mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah untuk kaum pribumi, khususnya kaum perempuan. Saya tidak ingin mereka mengalami keterbelakangan. Saya ingin derajat wanita dan pria disamakan. Saya tidak ingin perempuan menjadi kaum yang ditindas dan lemah. Bagaimana pendapat Raden mengenai hal itu? Sungguh hal yang mulia. Sebenarnya saya juga sudah lama memikirkan hal itu. Namun, ada beberapa pertimbangan. Apabila Kartini ingin melaksanakan hal itu, silahkan. Saya akan selalu mendukung. Setelah berbagai perjuangan, Kartini berhasil membuat cita-citanya terwujud. Ia berhasil mendirikan sekolah untuk para perempuan dan akhirnya meninggal. Kelak semua perempuan dapat dan berhak bersekolah dan melanjutkan cita-cita setinggi mungkin.